Proposal proyek pengembangan produk Phyobit simbiotik yogurt ubi ungu dan kacang merah untuk penanganan anemia dan kesehatan usus remaja putri. Bab pertama, pendahuluan latar belakangnya. Anemia defisiensi besi masih menjadi salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia tahun 2022, prevalensi anemia pada remaja putri usia 15-24 tahun mencapai 14,5%. Angka ini jauh di atas target Sustainable Development Goals, yaitu kurang dari 5%. Anemia pada remaja putri berdampak pada penurunan konsentrasi belajar, penurunan daya tahan tubuh, kelelahan, dan resiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah pada masa mendatang. Penyebab utama anemia pada kelompok ini adalah rendahnya asupan zat besi, rendahnya bioavailabilitas zat besi non-HEM, serta rendahnya konsumsi makanan sumber prebiotik dan probiotik yang dapat membantu penyerapan zat besi. Di sisi lain, konsumsi yogurt di Indonesia terus meningkat, namun yogurt komersil yang beredarnya umumnya hanya mengandung probiotik dengan kadar gula yang tinggi dan belum difortifikasi untuk mengatasi anemia. Belum ada produk yogurt yang secara spesifik memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai sumber zat besi dan antioksidan. Indonesia memiliki kekayaan bahan pangan lokal yang potensial. Ubi ungu mengandung antosianin, serat dan vitamin C, kacang merah mengandung protein nabati, zat besi dan oligosakarida prebiotik. Fermentasi kedua bahan ini menjadi yogurt simbiotik diharapkan dapat menghasilkan produk yang tidak hanya lezat tapi juga berfungsi untuk mencegah anemia dan meningkatkan kesehatan usus. Rumusan masalahnya, bagaimana merancang formulasi Phyobit berbasis ubi ungu dan kacang merah, bagaimana karakteristik fisik, kimia, mikrobiologi, dan organoleptik Phyobit, bagaimana potensi Phyobit dalam mendukung pencegahan anemia pada remaja putri. Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengembangkan produk Phyobit sebagai pangan fungsional simbiotik berbasis bahan lokal. Tujuan khusus adalah menganalisis kandungan gizi, karakteristik mikrobiologi, dan tingkat penerimaan konsumen terhadap Phyobit. Manfaatnya bagi kesehatan adalah tersedianya alternatif cemilan sehat untuk mencegah anemia. Manfaat bagi ekonomi adalah peningkatan nilai tambah ubi ungu dan kacang merah bagi petani lokal, dan manfaat bagi pendidikan adalah sebagai model pengembangan produk pangan fungsional berbasis riset. State of the art. Penelitian tentang yogurt ubi ungu telah dilakukan oleh Patel tahun 2024. Penelitian fermentasi kombinasi kacang merah dan ubi ungu telah dilakukan oleh IPB tahun 2023, namun belum ada penelitian yang mengkombinasikan ubi ungu dan kacang merah dalam bentuk yogurt simbiotik dengan target spesifik remaja putri anemia. Bab 2, tinjauan pustaka. Anemia didefinisikan sebagai kondisi kadar hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter. Kebutuhan zat besi remaja putri adalah 26 mg per hari. Kehilangan darah saat menstruasi menyebabkan kebutuhan meningkat. Faktor penghambat penyerapan zat besi adalah fitat, tanin, dan pH usus yang tinggi. Yogurt dan mikroorganisme probiotik. Yogurt adalah produk fermentasi susu dengan kultur Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus delbrueckii subs bulgaricus. Probiotik yang umum ditambahkan adalah Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium bifidum. Syarat yogurt probiotik adalah mengandung minimal 10⁻⁶ CFU per mililiter pada saat dikonsumsi. Ubi ungu sebagai bahan fungsional mengandung antosianin jenis cyanidin dan peonidin. Kandungan antosianin berkisar 150-200 mg per 100 gram. Antosianin memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Vitamin C dalam ubi ungu dapat meningkatkan penyerapan zat besi non-HEM. Penelitian tahun 2023 menunjukkan penambahan bubuk ubi ungu 5% pada yogurt meningkatkan kapasitas antioksidan 3 kali lipat.
Kacang merah sebagai sumber zat besi mengandung protein 15,08% dan zat besi 5-6 mg per 100 gram. Kacang merah juga mengandung oligosakarida yang berfungsi sebagai prebiotik. Proses perendaman dan perebusan diperlukan untuk mengurangi senyawa antinutrisi seperti fitat dan lektin. Simbiotik adalah kombinasi probiotik dan prebiotik yang saling bersinergi. Prebiotik seperti inulin dan oligosakarida menjadi substrat bagi probiotik sehingga meningkatkan viabilitasnya di usus. Simbiotik menghasilkan short chain fatty acid yang menurunkan pH usus. Peran mikroba usus dalam penyerapan zat besi. Penurunan pH usus akibat SCFA menyebabkan perubahan Fe3+ menjadi Fe2+ yang lebih mudah diserap. Probiotik juga menghasilkan enzim fitase yang memecah fitat. Beberapa strain Lactobacillus dapat meningkatkan ekspresi protein pengangkut zat besi di usus. Bab 3. Metode pelaksanaan. Alat dan bahannya. Bahan yang digunakan adalah susu sapi full cream, ubi ungu, kacang merah, inulin, gula kelapa, kultur starter YC380, dan pektin. Alat yang digunakan adalah pH meter, autoclave, inkubator, spektrofotometer, dan peralatan analisis lainnya. Rancangan percobaan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan perbandingan ubi ungu dan kacang merah, F1 rasio 80:20, F2 rasio 65:35, F3 rasio 50:50. Setiap perlakuan diulang 3 kali. Prosedur pembuatan Fiobit. Tahap pertama adalah preparasi. Ubi ungu dikukus selama 30 menit, kemudian di blender menjadi puree. Kacang merah direndam selama 8 jam, kemudian direbus dan di blender lalu disaring. Tahap kedua adalah pencampuran. Susu dicampur dengan gula dan stabilizer, kemudian dipasteurisasi pada suhu 85 derajat Celcius selama 30 menit. Tahap ketiga adalah fermentasi. Susu didinginkan sampai suhu 42-43 derajat Celcius. Starter ditambahkan sebanyak 2%. Kemudian inkubasi dilakukan pada suhu 42 derajat Celcius selama 6-8 jam sampai pH mencapai 4,5. Kemudian tahap terakhir adalah pendinginan pada suhu 4 derajat Celcius selama 12 jam dan pengemasan menggunakan cup PP 115 ml. Umur simpan produk adalah 14 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian parameter pengujian. Parameter fisik kimia meliputi pH, total asam, dan viskositas. Parameter mikrobiologi meliputi total bakteri asam laktat dan total mikroba. Parameter gizi meliputi protein, serat, zat besi, dan antosianin. Parameter fungsional meliputi aktivitas antioksidan metode DPPH. Parameter organoleptik menggunakan uji hedonik dengan 30 vanelis remaja. Analisis data. Data kuantitatif dianalisis dengan ANOVA pada taraf 5%. Jika berbeda nyata dilanjutkan dengan uji DMRT. Data organoleptik dianalisis dengan uji Friedman. Bab 4. Inovasi produk. Nama dan konsep produk. Nama produk adalah Fiobit yang merupakan singkatan dari Violet Probiotic Bite. Konsep produk adalah simbiotik yogurt berbasis ubi ungu dan kacang merah untuk pencegahan anemia. Keunikan produk. Keunikan pertama adalah penggunaan bahan baku lokal. Keunikan kedua adalah konsep simbiotik dengan kombinasi probiotik dan prebiotik. Keunikan ketiga adalah fortifikasi alami tanpa penggunaan zat besi sintetik. Keunikan keempat adalah penggunaan pewarna dan pemanis alami. Keunggulan dibandingkan produk komersil. Fiobit memiliki keunggulan yang membedakannya dengan yogurt komersial yang ada di pasaran. Dari segi fungsi, yogurt komersil umumnya hanya dipasarkan sebagai produk probiotik umum untuk kesehatan pencernaan, sedangkan Fiobit dikembangkan sebagai produk simbiotik yang mengombinasikan probiotik dan prebiotik serta diformulasikan khusus untuk membantu pencegahan anemia pada remaja putri. Dari segi bahan baku, yogurt komersil biasanya hanya menggunakan bahan dasar susu dan gula. Fiobit memiliki nilai tambah karena ditambahkan bahan pangan lokal yaitu puree ubi ungu dan sari kacang merah. Penambahan bahan ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan antioksidan, serat, protein, dan zat besi pada produk.
Perbedaan lain terlihat pada kandungan zat gizi. Kandungan zat besi pada yogurt komersil umumnya masih rendah dan tidak difokuskan untuk penanganan anemia. Fiobit mengandung zat besi sebesar 2,1 mg per 115 ml yang berasal dari kacang merah. Begitu juga dengan kandungan serat. Yogurt komersil memiliki serat yang rendah, sementara Fiobit memiliki kandungan serat sebesar 3,2 gram per 115 ml yang berasal dari ubi ungu, kacang merah, dan inulin. Selain itu, penggunaan gula juga menjadi pembeda. Yogurt komersil cenderung menggunakan gula tambahan dengan kadar tinggi. Fiobit menggunakan gula kelapa sebagai pemanis alami dengan kadar lebih rendah sehingga lebih aman dan sesuai untuk pola makan sehat remaja. Formulasi dan komposisi. Formulasi Fiobit disusun berdasarkan 1000 gram produk. Bahan utama yang digunakan adalah susu sapi full cream sebanyak 75% yang berfungsi sebagai bahan dasar pembuatan yogurt. Sebagai bahan fungsional ditambahkan pure ubi ungu kukus sebanyak 12%. Ubi ungu berperan sebagai sumber antosianin dan serat serta memberikan warna ungu alami pada produk. Kemudian ditambahkan sari kacang merah rebus sebanyak 8% yang berfungsi sebagai sumber protein nabati dan zat besi. Untuk mendukung fungsi simbiotik, ditambahkan inulin sebanyak 2% sebagai prebiotik yang dapat menstimulasi pertumbuhan bakteri baik dalam usus. Sebagai pemanis alami digunakan gula kelapa sebanyak 2,5% untuk menghasilkan rasa yang seimbang dengan indeks glikemik lebih rendah dibandingkan gula pasir. Proses fermentasi dilakukan dengan penambahan kultur starter YC380 sebanyak 0,02%. Kultur ini terdiri dari Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii, Subs bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium bifidum. Terakhir ditambahkan stabilizer pektin sebanyak 0,48% yang berfungsi untuk membentuk tekstur yogurt agak lebih kental, mencegah sineresis, dan menjaga kestabilan produk selama penyimpanan. Bab 5 hasil dan pembahasan. Karakteristik fisik kimia. Hasil pengukuran pH pada ketiga formula berkisar antara 4,2 sampai 4,5. Nilai ini sesuai dengan standar yogurt. Total asam laktat berkisar 0,7 sampai 1,2%. Viskositas tertinggi terdapat pada formula F2. Karakteristik mikrobiologi. Total bakteri asam laktat pada hari pertama berkisar 10⁸ CFU per mililiter. Pada hari ke-14 masih di atas 10⁸ CFU per mililiter sehingga memenuhi syarat probiotik. Total mikroba kontaminan di bawah 10⁴ CFU per mililiter. Kemudian karakteristik gizi. Zat gizi, jumlah dan persen AKG untuk remaja putri. Energi 145 kilokalori 7%, protein 5,8 gram 11%, karbohidrat 22 gram 7%, serat 3,2 gram 12%, zat besi 2,1 mg 14%, dan kalsium 180 mg 18%. Kemudian hasil uji hedonik organoleptik menunjukkan warna ungu disukai lebih dari 80% panelis, rasa asam manis seimbang, aroma kacang merah tidak dominan. Bab 6 analisis usaha. Analisis SWOT, kekuatan dan kelemahan. Bahan baku lokal namun umur simpan pendek, simbiotik dan anti anemia, tapi perlu edukasi pasar. Warna alami menarik, namun rasa perlu penyesuaian. Peluang dan ancaman. Tren pangan fungsional, ancamannya persaingan harga, kemudian kerjasama dengan sekolah, ancamannya fluktuasi harga bahan. Rencana pemasaran, produk diposisikan sebagai yogurt simbiotik pertama untuk cegah anemia, harga jual Rp12.000 sampai Rp15.000 per cup. Saluran distribusi melalui kantin sekolah, minimarket, dan marketplace. Strategi promosi melalui edukasi gizi dan sampling. Analisis kelayakan finansial. Rincian biaya produksi 100 cup, komponen dan biaya, bahan baku Rp650.000, kemasan Rp200.000, operasionalnya Rp150.000, total Rp1 juta, harga jual 100 kali Rp12.000, Rp1.200.000, keuntungan Rp200.000, titik impas tercapai pada penjualan 84 cup. Penutup. Bab 7. Kesimpulan, Fiobit adalah inovasi yogurt simbiotik berbasis ubi ungu dan kacang merah. Produk ini memiliki kandungan zat besi, serat, dan antioksidan tinggi.
Fiobit berpotensi untuk mencegah anemia dan meningkatkan kesehatan usus remaja putri. Sarannya perlu dilakukan uji klinis pada manusia, perlu kerjasama dengan UMKM untuk produksi massal, perlu kajian lebih lanjut mengenai stabilitas antosianin selama masa penyimpanan.